Kenapa ada semua ini? Karena biar ada ini nih tandanya nih pemerintah udah melegalkan timbangan ini untuk beredar, digunakan sama orang-orang, mau di pasar, di perusahaan, semuanya harus ada banyak ginian nih Bang. Mendingan kayak begini, timbangan begini sekarang, jadi orang-orang pasar pada timbangan kayak begini semua. Halo Sobat Timbangan, selamat datang di podcast Ngobrol Timbangan, YouTube podcast tentang ngulik berbagai macam timbangan mulai dari industri timbangan, timbangan manual, dan timbangan digital. Namun, pada hari ini kita akan fokus untuk ngobrolin tentang legalitas timbangan nih. Oke, langsung aja kita ngobrol. Bang, emangnya timbangan itu harus legal ya? Sebelumnya, gue disclaimer dulu ya, Mal ya. Kalau di sini gue bukan ahli atau pakar dari timbangan lah istilahnya. Kita ngobrol santai tapi based on data aja gitu. Nah, gue setuju banget tadi kalau timbangan itu harus legal. Nah, kenapa harus legal? Karena timbangan itu udah ada nih aturannya sendiri dan regulasinya di Indonesia. Nah, fungsinya sendiri yaitu untuk ngelindungin konsumen nih atau masyarakat yang dari pelaku atau oknum nakal yang mempermainkan timbangan nih. Nah, jadi di Indonesia itu udah ada Mal ternyata undang-undang yang ngatur tentang regulasi atau legalitas timbangan. Nah, ini boleh ditampilin nggak Mal kalau tentang undang-undang yang undang-undang ya? Bisa. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini udah ada dari website nih Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Perdagangan ya? Iya, di sini udah diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 1981 dalam peraturan kementerian nomor 24 tahun 2024. Dan di sini juga menyatakan bahwa setiap alat ukur, setiap timbangan itu harus diuji tera, harus memiliki kesesuaian tipe sesuai undang-undang ini Mal. Kurang lebih gitu Mal. Oke, itu lengkap juga ya, ada beberapa satuan juga harus ada banget, ya. Mal. Jadi semuanya udah diatur lah oleh pemerintah kita tentang kelegalitasan timbangan dan lain-lain gitu. Oh gitu ya Bang ya. Jadi ada dua peraturan tadi ya. Betul banget. Undang-undang sama peraturan Menteri Perdagangan ya. Kalau misalnya dari segi timbangannya nih Bang, ada nggak sih kayak ciri-ciri timbangan yang timbangan legal gitu? Ciri-cirinya ada nggak? Iya. Ada banget Mal. Lu pernah ke pasar gak? Pernah. Nah, pasti banyak lihat lah timbangan. Nah, tapi gue kasih gambaran ya. Setahu gue dan based on data juga, kalau ciri-ciri timbangan legal itu, yang pertama itu ada tanda terasahnya. Tanda terasah di sini dimaksud ada kayak stiker ataupun cap teranya. Mungkin kalau di timbangan tuh ada di bawahnya lah, kurang lebih gitu. Nah, itu yang kedua, itu ada standar teknisnya juga Mal. Jadi standar teknis di sini, lu harus merhatiin desain, konstruksi, bahan yang digunakan itu harus sesuai lah dengan undang-undang tadi, kan udah adalah istilahnya di undang-undang ini gitu. Terus yang ketiga itu tandanya harus ada lembing tera namanya. Lembing tera tuh kalau lu pernah lihat kayak besi atau logam di bawah timbangan itu yang nandain nih kalau timbangan ini udah diuji tera gitu. Nah, mungkin kalau lu ada gambaran nih atau teman-teman di rumah punya gambaran, mungkin kita bisa undang teman kita nih buat jelasin gimana sih timbangan yang udah legal dan tersertifikat tera ataupun ada kesesuaian tipe gitu. Jadi mungkin kita langsung saja sambut Bang Wildan ya. Oke, Bang Wildan, boleh Bang, bisa dijelasin lebih lengkap gimana? Oke. Salaman dulu. Salaman ya. Oke, siap. Jadi buat teman-teman, tadi kan memang Bang Alfi sama Bang Akmal ngomongin tentang timbangan yang udah berizin tipe dan tera ya. Jadi memang kalau timbangan tuh pertama yang legal itu adalah menandakan dia sudah berizin tipe dan juga punya sertifikat tera. Nah, contohnya ini nih, ya kan? Ini tadi disegel ya? Nah, disegel nih. Segel pasti. Segel ya. Asli nih. Nah, ini untuk semua timbangan itu yang legal itu pasti ada izin tipe dan uji tera. Sekali lagi, izin tipe sama sertifikat tera. Nah, ini buat namanya sertifikat izin tipe. Nah, izin tipe ini yang ngeluarin itu adalah Badan Meteorologi. Nah, ini contohnya nih. Tuh boleh lihat. Oke.
Bang Akmal sama Bang Alfi. Iya. Siap. Benar nih, approve nih by meteorologi. Kalau sertifikat sertifikat uji teranya, nah ini nih namanya sertifikat atau surat keterangan hasil pengujian. Oke. Ini mana itu tandanya berarti timbangan itu udah bersertifikasi Tera dari meteorologi. Oke. Nah, ini di sini nih semua nomor seri, semua timbangan berbagai tipe itu udah dites nih sama Badan Meteorologi. Dan di sini semuanya udah approve. Kalau udah ada surat ini, itu berarti udah approve nih dari meteorologi atau udah disetujui sama pemerintah gitu. Sorry Bang, motong nih Bang. Itu kan ada logo Kota Tangerang ya. Itu berarti Badan Meteorologi Tangerang ya Bang ya? Nah, bener banget. Jadi ini sertifikat Tera itu dikeluarin sama UPTD meteorologi di masing-masing daerah. Misalkan nih timbangan ini tuh timbangan presio itu diproduksi itu di Pasar Kemis di Tangerang. Nah, di tesnya nih Bang itu sama UPTD Meteorologi Tangerang gitu. Jadi memang kalau misalkan nih diproduksi di daerah yang berbeda itu berarti UPTD daerah masing-masing yang ngeluarin gitu. Oke, Bang. Nah, ini Bang, barangkali mau ngeliat nih. Oke. Nah, buat timbangannya, abang-abang mungkin pengen tahu juga kan? Iya, pengen tahu banget Bang. Apa sih tandanya? Kayak misalkan tadi ada stiker Tera ya kan? Nah, buat ngelihat itu, stiker Tera itu ada di sini nih. Contohnya kayak gini. Di bawahnya Bang ya? Di bawahnya. Oh iya. Di bawahnya tuh kayak gini Bang. Oh iya. Nah, di bawahnya ini. Nah, ini teman-teman nanti di zoom aja ya. Nah, ini nih Bang, contohnya. Ini namanya stiker sertifikat Tera, stiker uji Tera. Nah, kalau udah ada ini, itu berarti udah disertifikasi tuh, udah dites sama Badan Meteorologi. Kalau yang ini, itu namanya tanda kesesuaian tipe. Yang kuning ya Bang ya? Bener. Nah, ini berarti yang kuning ini, kalau udah ada yang kuning nih, berarti dia udah punya surat izin tipe. Nah, abis itu, ada lagi nih Bang. Nah, abis itu ada yang namanya ini nih, ini namanya segel Tera. Oh itu segel Tera. Ini namanya. yang kecil nih. Nah, ini segel Tera namanya. Nah, segel Tera ini berfungsi misalkan kan kalau pengetesan dari meteorologi tuh Bang, harus dikalibrasi timbangannya. Nah, dikalibrasi ini biar orang-orang itu nggak nakal lah istilahnya. Ibaratnya ibarat kata ngerubah-rubah lah. Nah, biar nggak dirubah-rubah itu tuh ada segel Teranya nih Bang. Nah, segel Tera ini berfungsi biar orang-orang tuh nggak nakal. Jadi ini tuh yang ngamanin. Ibarat kata gitu. Nah, terus ini nih. Ini tuh namanya lembing. Lembing Tera nih Bang. Ini lembing Tera nih. Lembing Tera tuh fungsinya itu sama, itu juga untuk pengesahan. Kalau ini udah di uji Tera sama meteorologi. Oke. Kayak gitu. Jadi memang kenapa ada semua ini? Karena biar ada ini nih tandanya nih pemerintah udah melegalkan timbangan ini untuk beredar, digunakan sama orang-orang mau di pasar, di perusahaan, semuanya harus ada ini, ada banyak ginian nih Bang, ada surat izin tipe, izin Tera, itu semuanya berarti udah, kalau udah ada di timbangan itu udah approve gitu dan boleh digunakan. Biar apa? Biar gak rugi Bang. Iya benar juga ya. Kalau misalkan kurang wah kan rugi. Kalau kelebihan, yang jual juga rugi Bang. Sama aja Bang. Gitu, itu tuh fungsinya Bang. Makanya pemerintah Indonesia itu punya namanya yang tadi Bang Alfi sebut, Badan Meteorologi. Bukan meteorologi ya Bang ya? Beda bukan. lagi. Ini nih, makanya itu ada nih di Indonesia kan ada dua. Iya. Meteorologi sama meteorologi. Badan Meteorologi. Iya betul. Itu beda. Kalau meteorologi mah buat cuaca. Iya, Kalau BMKG ya. meteorologi, kalau meteorologi cocok buat
alat ukur. Alat ukur doang. Oh iya, siap. Jadi alat ukurnya termasuk timbangan atau enggak pom bensin, semuanya alat ukur. Biar apa? Ya itu tadi, biar kita sama-sama untung. Mau penjual, mau si pembelinya itu sama-sama untung, Bang. Begitu. Oh, berarti selain stiker tadi juga ada surat-surat lengkap juga ya? Sini Bang ya? Bener. Ada surat-surat tadi yang udah saya sebutin. Yang ini. Tapi ini nih Bang, nih. ada pertanyaan lagi nih Bang. Gimana tuh? Kira-kira kan kalau misalnya udah ada surat ini, pasti ada suratnya Bang ya? Oke. Kira-kira ini tuh berlaku berapa lama sih Bang? Oke. Kalau berlaku berapa lamanya, surat izin, surat sertifikat uji teranya itu tuh berlaku, bukan berlakunya sih Bang, tapi lebih ke harus diperbarui. Oke. Nah, harus diperbaruinya itu selama 1 tahun sekali. Nah, biasanya tuh setiap awal tahun. Gitu sih Bang. Misalkan Abang beli nih timbangan Januari. Nah, itu berarti ibaratnya baru mateng nih. Iya, benar. Sertifikat teranya. Nah, itu baru diuji banget tuh. Atau Februari lah. Nah, itu tuh 1 tahun sekali harus diperbarui. Istilahnya diperpanjang lah ya? Diperpanjang. Iya. Jadi timbangannya, kalau misalkan nih teman-teman mungkin ada yang nanti tanya mungkin ya Bang, berarti kalau misalkan butuh uji tera lagi harus beli baru lagi? Enggak Bang. Jadi memang ibaratnya harus diperbarui aja, gitu. Stikernya ibaratnya diganti lah, gitu. Sama nanti biasanya sih dikalibrasi ulang, biar akurat. Gitu. Oke. Tapi bener lah Bang, gue masih penasaran sama bagian bawah timbangan tadi. Itu yang soal segel. Ini namanya segel Bang tadi Bang? Ini namanya segel tera Bang. Kira-kira tuh yang buat siapa sih Bang? Dan kenapa itu dibuat gitu? Nah, segel tera ini pastinya yang nguji atau yang ngasih nih segel itu dari meteorologi Bang. Oke. Jadi sekalian tuh waktu uji teranya sekalian tuh disegel nih. Iya. Kenapa disegel? Karena biar orang-orang nggak curang, nggak ngerubah lagi tuh. Jadi ini kalau misalkan ditemuin nih, ini putus atau ada kerusakan di segelnya, itu berarti timbangan ini udah diotak-atik. Modifikasi ya? Atau dimodifikasi, bener. Kayak kata Bang Alfi tadi tuh. Atau udah dimodifikasi atau dicurangi sama orang. Nah, adanya tanda ini Bang, itu berarti udah legal atau udah sah dari pemerintah. Dan ini timbangannya udah dites sama meteorologi, dan ini nggak ada di otak-atik lagi, gitu. Jadi ini memang buat ngindarin kecurangan pastinya. Siap. Gitu. Dan melindungi konsumen juga ya. Bener, ini buat ngelindungin konsumen, biar ibaratnya nih konsumen juga untung, si penjualnya juga untung, itu sama-sama untung. Jadi ini kan udah dikalibrasi nih Bang. Nah, ini tuh biar nggak dikalibrasi ulang sama orang lain. Sama orang yang nggak bertanggung jawab ya Bang? Sama orang nggak bertanggung jawab, bener Bang. Iya. Jadi ibaratnya itu timbangan ini udah akurat dan sesuai sama undang-undang yang berlaku, gitu. Nah, kalau misalkan nih ditemuin ada kerusakan atau misalkan nih Bang putus, gitu ya. Nah, berarti itu orang juga bisa dikenai tuh sanksi sama pemerintah atau khususnya Badan Meteorologi. Nah, pastinya kalau sanksinya nih Bang, itu pastinya sama seperti undang-undang yang berlaku. Gitu. Balik lagi ke undang-undang ya Bang? Makanya jangan tuh, kalau udah ada ginian ya, atau misalkan nih, Abang nemuin, ternyata, timbangannya segelnya udah putus, apa gimana, ya kan di pasar biasanya. Nah, itu berarti patut dicurigai tuh Bang, karena bisa jadi timbangan ini udah diotak-atik. Bukan meteorologi yang otak-atik, tapi konsumen atau orang lain, oknum. Gitu Bang. Siap. Kan juga kalau kita pakai timbangan yang segel teranya udah putus sama gimana, kan kita yang rugi Bang. Iya benar juga. Kayak gitu sih Bang. Balik lagi meteorologi lah ya. Yang handle semua tuh akurasian, semua presisi itu berarti dari meteorologinya ya. Benar dari meteorologi, dari meteorologinya, benar Bang. Meteorologi legal. Tapi nih Bang, balik lagi nih setelah Abang ngasih ciri-ciri ke kita ya, gue penasaran aja nih, kayak
kenapa sih timbangan tuh harus punya izin tipe sama sertifikat Tera? Nah, kenapanya sih kayak yang Bang Alfi tadi bilang tuh Bang. Jadi tadi itu kalau timbangan ini udah punya 2 tadi, minimal 2, karena kalau pastinya udah ada sertifikat izin tipe sama sertifikat uji Tera, itu berarti udah ada lembing atau segel Teranya, segel sama segel Teranya. Oke. Nah, ada 2 ini, itu berarti timbangan ini Bang udah diverifikasi nih sama pemerintah. Udah approve lah ya. Udah sah. Udah sah buat dipakai atau diedarkan ke penggunanya atau ke pembeli. Nah, terus kenapa kok harus ada? Itu karena biar pengguna maupun pembeli timbangan ini itu tuh tetap untung dan si timbangannya ini udah dijamin akurat. Oke. Gitu Bang. Oke, siap. Jadi kesimpulannya tuh yang pertama nih Bang ya. Jadi timbangan itu harus punya 2 sertifikat uji Tera dan sertifikat tipe ya. Benar banget. Yang dimana gunanya tuh buat pertama timbangan kita tuh harus memenuhi standar. Betul. Terus yang pastinya aman. Benar. Terus yang ketiga akurat ya. Benar. Nah, sama satu lagi nih, yang pastinya bisa untuk ngelindungin konsumen dari oknum nakal. Benar banget. Setuju. Oke, jadi sobat timbangan nih yang punya bisnis atau aktivitas sehari-harinya menggunakan timbangan, sekarang coba deh cek timbangan kalian apakah sudah lolos uji tipe dan uji Tera. Benar banget. Kalau misalnya udah lolos, boleh kolom komentar di bawah diisi ya. Bener nggak Bang? Bener. Sekalian kita survei nih Bang. Ya kan? Kita survei, kita pengen tahu. Komen teman-teman di bawah. Yang kita pengen tahu. Izin tipe sama izin Teranya timbangan ya. Kita cek. Bener. Kita survei.